Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke gue adalah kalau mau mulai belajar project management, itu mulai dari mana ya? Di video ini gue akan ngajarin bener-bener dari fundamental, mulai dari definisi project, apa itu project management, dan 3 tips untuk mengimprove efektivitas lo sebagai seorang project manager. Langsung aja kita mulai dengan part pertama, yaitu apa itu project. Project adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu output dalam rentang waktu tertentu. Ada 3 kata kunci di sini, yaitu sekumpulan aktivitas. Yang artinya, kalau hanya membutuhkan satu aktivitas saja untuk menyelesaikan tugasnya, itu tidak dinamakan project atau hanya aktivitas. Output, di sini jelas ada sebuah hasil yang diharapkan dari dieksekusinya sebuah project. Jadi, mengerjakan project itu bukan hanya sekedar asal sibuk, tapi memang ada hasil yang disetujui antara stakeholder kita terhadap kesuksesan dari project yang kita lakukan. Dan yang ketiga, rentang waktu tertentu. Sehingga dalam konteks project, ada yang namanya deadline. Pertanyaannya, kalau misalnya ada sekumpulan aktivitas yang punya output, tapi tidak ada rentang waktu tertentu, disebutnya apa dong? Dalam konteks tersebut, disebutnya operations atau business as usual alias BAU. Nanti gue akan jelasin kenapa dengan paham ini aja akan penting buat menyukseskan karir lo sebagai seorang project manager atau praktisi project management. Di part yang kedua, kita bahas tentang apa itu project management. Project management adalah penerapan dari ilmu, keahlian, dan tools terhadap aktivitas project untuk memenuhi kebutuhan dari project. Dari sini, langsung bisa gue kasih insight bahwa untuk melakukan project management, seseorang itu tidak perlu memiliki job title sebagai seorang project manager. Bisa aja dia itu memiliki job title lain, tapi dia itu memerankan peranan project management. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau misalnya orang marketing. Ketika di tim marketing itu mereka menjalankan sebuah campaign, misalnya campaign yang terjadi setiap bulannya, itu bisa dikatakan mereka itu menjalankan project campaign. Atau misalnya orang sales. Mungkin kalau orang sales melakukan penjualan langsung ke customer, itu tidak dianggap sebagai project karena mereka memang melakukan pekerjaan itu secara terus-menerus. Sedangkan kalau mereka menentukan skema penjualan, misalnya seharusnya kalau customer belanja dengan harga sekian, itu bisa dikasih diskon berapa ya? Itu cenderung memiliki output dan juga deadline yang lebih pasti daripada penjualan yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya bisa dikategorikan sebagai project. Atau yang ketiga misalnya orang HR yang dimana menjalankan program pelatihan. Karena biasanya pelatihan kan nggak berjalan secara terus-menerus. Sehingga bisa dikatakan project pelatihan itu adalah sebuah project. Di bagian yang ketiga, gue pengen bahas sebenarnya dari paham konsep ini aja, apa sih faedahnya buat lo. Karena sama seperti lo, gue sebenarnya orangnya nggak mau cuma belajar teori, tapi nggak paham sebenarnya kegunaannya apa sih buat mengimprove day-to-day gue. Yang pertama adalah, pahamin dulu nih, yang lagi lo kerjain sekarang itu project atau operations. Emangnya kenapa, Vic? Kalau udah tahu ini project atau operations? Pertama, penting banget buat memanage ekspektasi diri lo sendiri mengenai kapan aktivitas ini akan segera berakhir. Gue tipe orang yang sangat look forward untuk mengetahui kapan ya aktivitas ini akan berakhir. Sehingga gue cenderung agak bosan kalau gue harus mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sifatnya operasional. Kalau misalnya lo juga sama seperti gue, tips yang bisa gue kasih adalah breakdown project besar atau operations menjadi project yang lebih kecil. Misalnya, lo diminta oleh atasan lo untuk mengupdate Google Sheet secara regular basis setiap 1 bulan sekali. Daripada lo nganggap itu sebagai operations karena lo dianggapnya sebuah rutin, lo bisa bilang bahwa, oke, bulan ini gue punya satu project, yaitu adalah mengisi data di dalam Google Sheet. Karena dalam mengisi data di dalam Google Sheet, itu ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, makanya bisa dikategorikan sebagai project. Dari situ, lo juga akan lebih dapat merasakan sense of progress karena lo bisa ngelihat bahwa ada progresnya dari satu hal ke hal yang lainnya. Di luar itu, lo juga bisa menggunakan ini untuk memanage ekspektasi dari stakeholder. Karena seringkali stakeholder kita itu akan lebih besar atensinya kalau misalnya kita secara jelas bilang ke mereka bahwa ini adalah sebuah project yang hanya akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Makanya penting buat mengklarifikasi apakah yang lo kerjain itu project atau operations. Insight yang kedua adalah perjelas lagi output apa yang akan dihasilkan. Gua tahu ini terdengar sangat basic,
Tapi banyak banget project yang dilakukan tanpa memahami sebenarnya ini project itu outputnya apa ya. Let's say misalnya, lo itu diminta project untuk mengerjakan campaign. Yes, kita bisa argue bahwa campaign itu adalah output yang diharapkan. Padahal mungkin sebenarnya yang diharapkan itu bukan campaign-nya, tapi misalnya peningkatan jumlah customer, pembelian yang dilakukan oleh customer. Bisa jadi, kalau lo benar-benar paham bahwa output yang diharapkan adalah perpindahan bisnis metrik, mungkin lo jadi memikirkan bahwa project yang lo kerjakan sekarang tidak make sense. Mungkin lo perlu menimbulkan project-project baru lagi. Makanya, benar-benar perhatiin output apa yang perlu pengen dihasilkan dari melakukan project ini. Insight yang ketiga adalah kapan output tersebut perlu dilakukan atau perlu dicapai. Seringkali di dalam project kita menggunakan term yang sangat ambigu seperti jangka pendek, sebentar lagi, as soon as possible. Kata-kata seperti itu kurang membantu karena tidak memberikan kejelasan kepada kita sebagai project manager sebenarnya hal tersebut itu kapan sih perlu dilakukan. Ada sebuah situasi di mana waktu itu atasan gue meminta gue melakukan sebuah pekerjaan. Terus, setelah gue estimasi, pekerjaan itu bisa menyelesaikan waktu 2 bulan dan bisa mengganggu progres dari project yang sedang gue lakukan. Kalau saat itu gue nggak mengklarifikasi, gue harus mengerjakan project itu saat itu juga. Tapi ternyata setelah gue ajak ngobrol atasan gue, dia bilang kalau, oh ini penting sih, tapi lo nggak harus ngerjain sekarang. Lo bisa kerjain mungkin 2 bulan lagi. Dan itu bener-bener pivotal karena gue jadinya bisa memprioritaskan tugas gue dan project awal gue jadinya tidak terbengkalai. Itu dia pengenalan singkat tentang project management dan mungkin lo lagi berada di fase lain dalam project lo. Misalnya lo menghadapi situasi di mana sering terjadi miskom. Kalau iya, lo boleh tonton video ini. Dan juga kalau ternyata lo lagi menghadapi orang yang sulit di project lo juga boleh tonton video yang satu ini. Kalau lo ada pertanyaan tentang project management atau hal yang perlu gue bahas, langsung komen aja di bawah karena mungkin banget gue bikin video lanjutan dari video ini. See you next time.